senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul Mari Kerja Sambil Ketawa. Adik-adik, pernahkah kalian menempuh sebuah perjalanan yang panjang, melelahkan, dan membosankan? Sebenarnya perjalanan itu tidak akan membosankan kalau dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Atau sebuah pekerjaan, kamu melakukannya dengan enggan, maka akan terasa berat. Dia akan terasa ringan kalau kamu melakukan pekerjaan itu dengan hati yang senang. Di situ letak rahasianya, hati yang senang. Adik-adik, sebuah pekerjaan yang berat sekalipun akan terasa ringan kalau kita merasa senang melakukannya. Belajar kamu tidak akan terasa bosan kalau kamu melakukannya dengan hati yang gembira. Adik-adik, faktor yang banyak menentukan keberhasilan sebuah pekerjaan adalah kegembiraan. Tanpa kegembiraan kerja, pekerjaan itu akan terasa berat, seperti sebuah tekanan, seperti sebuah hukuman. Kita melakukannya secara terpaksa. Tahukah kalian, seorang pengemudi yang mengemudi mobil dengan kondisi marah-marah, kecenderungannya melakukan kesalahan lebih besar. Dia akan gampang nabrak dibandingkan seorang pengemudi mobil yang membawa mobil dengan bersenandung. Adik-adik, kegembiraan dalam melakukan sebuah pekerjaan itu, dalam melakukan sebuah kegiatan termasuk belajar, itu akan mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi motivasi, mempengaruhi kreativitas, bahkan hasil kerjanya. Orang yang melakukan dalam suasana tegang sebuah kegiatan, hasilnya tidak akan maksimal. Kalau kamu belajar secara terpaksa, hasilnya tidak akan memuaskan adik-adik. Untuk bekerja, diperlukan kegembiraan kerja. Untuk belajar, dibutuhkan kegembiraan belajar. Adik-adik, karena kegembiraan itu akan menimbulkan apa? Semangat. Bagaimana kita bisa hidup tanpa ada semangat, kan adik-adik? Kak Masta bacakan dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Dia juga menuliskan di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kitab Pengkhotbah juga menyatakan bahwa kegembiraan kerja itu adalah yang paling diperlukan. Kak Masta bacakan kembali Pengkhotbah 2 ayat 24a. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Artinya adik-adik, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bergembira dengan hasil apa yang dilakukannya, hasil dari pekerjaan jerih payahnya. Adik-adik, artinya juga di sini ada ucapan syukur. Kamu bisa mensyukuri hasil belajarmu. Itu adalah pangkal kegembiraan belajarmu. Adik-adik, di dunia ini hanya ada satu orang yang dapat memberikan kegembiraan kepada kita. Siapa? Iya, diri kita sendiri, dirimu sendiri. Pekerjaan itu, belajar itu akan seperti neraka kalau kamu melakukannya dengan terpaksa, dengan muka cemberut. Tetapi kalau kamu melakukan dengan hati yang gembira, belajar itu seperti surga, adik-adik, sangat menyenangkan. Baik buruknya suasana belajarmu itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Bahkan dalam suasana sekarang, daring di rumah dengan banyak tugas. Adik-adik, sebab itu, kalau kamu belajar, tersenyum. Kalau kamu melakukan sesuatu, tersenyum. Tersenyum geli ketika kamu melakukan kesalahan. Tersenyum bangga ketika kamu melihat hasilnya. Belajar sambil ketawa. Adik-adik, konon petani Meksiko terkenal pandai menciptakan suasana kerja yang riang. Sepanjang hari mereka bekerja sambil bernyanyi. Nah, pada sore hari mereka akan menaiki kuda sambil membawa gitar mereka bernyanyi mengelilingi ladang hasil pekerjaan mereka. Nah, kalau orang bertanya, kenapa mereka naik kuda sambil main gitar? Ya jawabnya, ya nggak mungkin lah ya kan, naik kuda sambil main piano. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tetap menikmati kegembiraan kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Amin. Yesus memberkati. Shalom.